Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita dan kali ini kita bareng salah satu mahasiswa dari UTM. Nah, dia langsung pamer fakultas gua nih, Bang. Bagus nih bang. Taufan Surya apa? Lupa gua. Taufan Surya Putra. Taufan Surya Putra, anak UTM, Intek September 2019. Iya ya. Betul. Jurusan elektro. Waduh. Ini hati-hati nih buat cewek-cewek yang deketin dia ntar setrum lah. Gimana bang? Apa kabar, Pan? Alhamdulillah baik. Gila. Ini Abang rambut baik kan bang? ya gini-gini aja kita mah. Gak berubah. Ini rambut makin lama makin panjang nih. Iya nih bang. Kagak potong-potong gue bang. Tapi Begitulah. tapi anak-anak Indonesia emang banyak yang gondrongin rambut di sana ya. Kagak semua sih bang. Kemarin tuh kan kebanyakan teman-teman gue kan salah satu yang lumayan lama ya, yang stay di sana. Oh iya. Kebanyakan teman-teman gue cabut balik ya, pas kalinya cabut nyampe di Indo ya langsung potong mereka, jadi kagak ada yang jarang manjangin rambut. Emang lu balik kapan, Pan? Gua inget banget, gua tuh balik rencana awal tuh sebelum Idul Fitri, seminggu sebelum Idul Fitri. Terus? Tapi tiba-tiba karena Air Asia tidak kooperatif sama saya, tiba-tiba di reschedule jauh banget. Jadi Itu ada itu bulan September atau Oktober. Jadi ya mau nggak mau cancel, mana nggak dapet refund kan. Akhirnya seriusan nggak refund? serius kagak refund. Itu Lumayan lagi gitu. 1 juta 2 juta? Sejutaan. Waduh. Buat Air Asia kan itu soalnya lumayan. Terus akhirnya kita cari tiket. Karena sempat itu bang, pesawat, ada kabar pesawat tuh nggak boleh keluar masuk dari Malaysia. Tiba-tiba cancel semuanya, cari-cari tiket, akhirnya ada dapat Garuda waktu itu sekitar seminggu lebihan setelah Idul Fitri. Gitu. Akhirnya bisa balik. Garuda ya? Garuda. Lumayan tuh bang. Iya, harga tiket. Nangis ya. Aduh, lemas kita lihatnya. Makanya. Aduh. Tapi aman semuanya sampai di Indonesia? Alhamdulillah aman. Kemarin prosedurnya ya lumayan banyak sih ya. Mana ada drama, temen gua mau deket-deket flight belum dapet hasil PCR. Itu masih stay di Kuala Lumpur itu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya lancar kalau alhamdulillah. Terus kalian ke Kuala Lumpur bukannya diantarin sama kampus? Enggak, jadi itu kemarin tuh yang diantarin kampus itu ada schedule-nya, itu emang lebih awal gitu. Dan itu tepat-tepatan gitu, pas-pasan sama flight-nya, karena bareng sama anak lokal kan. Cuman kita kan karena nyari tiket juga agak susah, jadi ya akhirnya ujung-ujungnya kita ke Kuala Lumpur naik pesawat sendiri, nggak ikut anak lokal yang naik bis gitu. Kasian. Tapi nggak apa-apa. Ada cerita ya kita ya. Banyak. Kena COVID. Apalagi nih teman-teman yang intake Februari kemarin kan. Waduh, baru sebulan kuliah. Itu kasihan sih. Gua nggak tahu Gua nggak tahu mau ngomong apa sama mereka. Agak ya gimana lagi kan kondisi. Awalnya kita kira semuanya aman-aman aja. Ternyata. Tapi nggak apa-apa. Kan ntar lagi teman-teman yang kuliah udah bisa balik lagi ke Malaysia. Amin. Balik aja. Ngapain di Indonesia? Daripada ntar malah nggak bisa lagi. Sekarang kan teman-teman betul tuh bang. Teknik kan banyak prakteknya. Betul. Tapi UTM
emang bakal buat kelas offline kan, jadi nggak, teman-teman sampai sana nggak cuma sekedar belajar online aja kan? Jadi kemarin tuh dari UTM itu udah ngasih konsep belajar ya, itu di sesuai portal kita masing-masing. Ada 3 gitu. Yang pertama online, kedua F2, FTF, yang ketiga ada blended, dan itu yang campuran. Nah, beberapa biasanya tuh yang gua tahu kayak si Irfan itu mechanical itu ada FTF. Jadi emang mau nggak mau dalam waktu dekat ini emang harus berangkat. Bener-bener face to face itu Bang. Nah, tapi untungnya gua tuh dapetnya setengah-setengah, setengah online, setengah blended. Jadi yang blended itu ada 3 pelajaran, 3 subjek, dan kemungkinan kemarin follow up ke dosennya dari electrical, katanya blendednya itu yang setengah offline-nya itu bakal dilaksanain tuh setelah Desember gitu. Jadi make sure semua student itu emang udah balik dulu gitu. Bagusnya alhamdulillah sih itu sih. Jadi emang ada setengah, jadi bakal setengah semester kita online full, setengah semester offline gitu. Dan tesnya itu Bang, tesnya tetap offline. Hah? Ujiannya? Iya serius, ujiannya offline di bulan Maret. Maret? Iya. Seriusan? Gua kan gua start kuliah itu 18 Oktober, Bang. Iya, itu emang terjadi pengunduran. Kalau memang sampai Maret ujian semester, berarti intake bukan Februari dong? Nah, itu dia, betul. Bukan intake Februari lagi. April dong? Nah, itu dia, itu juga baru kabar burung aja sih, Bang. Di bulan Maret, tapi spesifiknya sih kayak Iya, kurang masih enggak. banyak. Gua kalau pengunduran itu gua dapat kabar. Maksudnya harusnya kan teman-teman mulai belajar itu tanggal 11, terus diundur jadi ditambah jadi seminggu lagi start tanggal 18 atau tanggal 20-an. Itu pun bukan cuma di UTM, di UUM pun juga Betul. begitu. Tapi sih gue baru ngeh tuh kalau ternyata ujiannya bulan Maret. Kalau ujian bulan Maret berarti libur sebulan, baru dong intake baru kan? Nah, itu dia, betul. Waduh, kacau. Ya mungkin antara Februari Maret lah, Bang. Tapi kayaknya udah gak bakal bisa disebut intake Februari lagi. Nggak bisa dong. Kita udah nyebut nih intake Maret nih. Tapi kalau dapat kabar begini, waduh, intake April dong. Nah itu paling antara intake Maret atau intake April. Udah gak enak lagi tuh nyebutnya. Ya. Apalagi yang nextnya kan kita nggak bisa nyebut lagi bulan intake September, Agustus atau September. Bisa jadi Iya, Oktober atau November. Oktober. Ya Allah. Aduh, jauh gesernya nih gara-gara si corona. Makanya itu. Ya, Nggak gimana habis lagi. pikir gitu. Nggak tahu nih, orang-orang Indonesia emang benar-benar mau corona hilang apa enggak. Aduh. Ya sih Bang, bikin capek juga sih kita. Kadang dari jadi mahasiswa pengen balik ke sana gitu karena fasilitas kampus dan juga keperluan kelas. Tapi di sisi lain kalau awet di sana juga kadang kangen keluarga, kangen rumah. Serba salah jadinya emang. Itu Jakarta kan? Gua Tangerang pasnya. Oh, Tangerang. Masih ramai kan orang keluar kan? Nah, itu dia. Sumpah loh Bang, gue tuh salah satu yang mematuhi protokol loh. Gila. Lu boleh tanya siapapun dah. Udah berapa banyak yang ngajak gue nongkrong. Kagak ada yang bisa gue ikat. Kekeh ya. Karena kebetulan nyokap bokap gue juga itu patuh juga sama protokol. Jadi gue semenjak gue landing di Soekarno Hatta, itu gue keluar buat nongkrong karena buat ngambil ini ya, buat ngambil korsa, ketemu orang, temen, itu cuma sekali. Jadi dari awal landing sampai sekarang, itu gue keluar ketemu orang gitu, ngobrol-ngobrol dulu, itu cuma sekali. Sisanya paling beli makan, cabut pulang, beli keperluan, pulang. Maksudnya emang iya konsepnya kan keluar karena terpaksa kan, beli makan, beli Betul. keperluan, nggak nongkrong-nongkrong. Nah itu dia. Aduh, yang keluar masih banyak aja. Yang disayangkan sih itu sih. Kita perlu banyak orang kayak kita, Pak.
Kalau enggak ya gini-gini aja nih. Betul. Kesadarannya pasti pada itu sih kurang. Secara kan kalau prinsipnya selagi belum kena, ya buat apa jerah. Nah, itu dia, betul tuh Bang, betul. Itu sih yang susah tuh orang Indonesia. Udah banyak cerita, aduh apalagi lihat berita kan. Aduh, heran kita. Ini negara gini-gini aja nih, nggak mau berubah nih. Atau nunggu kita dewasa dulu nih, Pan. Kelamaan Bang. Kalau nunggu kita dewasa kelamaan ya. Nah itu dia. Udah bukan 200.000 lagi judulnya entar. Setengah tuh. Aduh. Kita berapa? Kita ke 230 juta kan penduduknya kan? Iya ya. Wah, gue jelek Bang IPS gue Bang. Iya Pan, lu anak IPA Pan. Nggak usah dijelasin juga Pan. Bang. Nggak usah dijelasin juga. Kadang miris gue Bang. Aduh, iya nih. Anak-anak UTM rata-rata anak IPA semuanya. Iya kan? Kalaupun ngambil IPS mah ya paling 1-2 orang aja. Sekarang kan nilai terbatas. Terus gimana nih Pan? Apa yang dikangenin dari UTM Pan? Kangen ya. Pertama pasti kangen ketemu teman-teman, itu wajar sih. Vibes-nya kita study, kadang telat kelas, kejar kelas gitu kan. Wah lu parah lu. Udah ada kendaraan lu masih telat kelas Pan. Lu ngapain? Kadang gitu Bang, begadang gara-gara tugas gitu-gitu. Kadang sampai pagi kan. Begitulah anak teknik. Kayaknya di mana aja, mau di Indonesia mau di luar sama aja, malahan kayaknya di sini lebih berat. Terus vibes-nya pasti benar-benar kangen sih. Terus kayak berorganisasi itu juga gue kangen sih. Kayak kita kan meeting ini kan selama ini dari PPI, dari organisasi-organisasi yang gue ikutin, itu semua kan via online, tanpa berinteraksi langsung gitu. Sedangkan kalau kita di sana itu kan bisa discuss langsung, tukar pikiran. Jadi enak banget. Kalau emosi itu nampak gitu ya. Nah, kalau kesel tuh keluar tuh Bang. Apalagi banyak teman-teman yang organisasi, yang penting nama gue ada. Gak mau nyebut. Gue udah dapat kaduan sih, tapi mah gue ketawa-tawa aja. Nggak di satu tempat aja, di mana-mana mah begitu. Ya, pasti ada ya, sih. Secara kan emang karakter ya, maksudnya ada, soalnya udah mindsetnya gitu loh. Yang penting ikut aja dulu, aktif nggak aktif mah masalah nanti. Itu loh yang ngerusak organisasi itu loh Pan. Betul, setuju gue Bang. Emang lu ikut organisasi apa aja Pan? Gue kebetulan di PPI bidang 6. Apaan tuh? Bidang 6 tuh Departemen Penelitian dan Kajian Strategis. Nah, udah susah kan tuh, namanya udah berat tuh. Ya begitu. Dulu tuh gue sempet ini Bang. Jadi waktu sebelum corona ya, itu tepatnya baru pengen lockdown tuh. Udah discuss sama teman-teman PPI, pengen ngadain, ada proker gua di bidang 6 itu seminar kebangsaan. Dan kebetulan gua emang jadi ketua pelaksananya. Nah, terus diusulin lagi buat dirangkap tuh. Jadi ada 2 proker nambah masuk ke proker gua. Jadi gua awalnya megang 3 proker, jadi ketua pelaksana dalam satu hari yang sama. Itu ada seminar kebangsaan, ada tablik akbar, sama ada buka bersama. Nah, itu kan keren tuh Bang, gue udah nyusun konsep. Kayak awalnya kita seminar dulu, discuss dulu. Terus setelah itu kasih siraman rohani gitu kan, tablik akbar. Setelah itu baru buka bersama bareng-bareng. Nah tapi udah pengen ini nih, pengen menjelang Ramadan kan, itu kan eventnya Ramadan. Blek, ya udah lockdown Malaysia.
teman-teman panitia banyak yang keluar, banyak yang pulang ke Indonesia, terus dikit yang di sini. Terus kita nggak boleh selama lockdown kan kita nggak boleh ada aktivitas kampus, Oh iyalah. baik baik itu olahraga, pertemuan apapun itu nggak boleh bentuknya. Terus Sama lu kayak itu. waktu di kampus emang bener-bener di kamar doang? Betul. Gue pernah nyoba sekali bang keluar sama teman-teman buat olahraga, buat jogging sama mau main basket. Nggak boleh. Pas mau main basket baru nyampe lapangan lempar-lemparan udah diusir bang sama itunya yang jaga college-nya itu kan itu lapangannya dekat Yang di asrama asrama itu. yang di KDOJ itu. Ah, ah, ah. Nah itu udah ternyata ada yang jaga, ada yang merhatiin, udah diusir, Tapi gagal kan olahraga. di dalam maksudnya isinya kan emang kalian-kalian aja, kan emang nggak boleh sih. Nah, tetap Oh, karena itu bang. Jadi ya karena yang gue lihat Malaysia itu bagusnya mereka tuh benar-benar patuh peraturan. oh jadi emang 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 lockdown. bener-bener lockdown itu emang bener-bener di dalam ruangan aja ya. Nah, betul betul. Terus untuk makan gimana? Nah kemarin tuh yang awal-awal banget ya tuh awal-awal lockdown itu kan UTM belum provide makan. Oh iya, Jadi awal-awal itu masih belum bang. Yang awal-awal gue mindahin barang kan karena gue kan dari KRP gue ngemas-ngemasin barang sama beberapa temen kita pindah ke KLG buat jadiin satu kamar bareng-bareng ramean. Nah itu gue sekamar tuh bertujuh kalau nggak salah. Kamar yang KLG isi bertiga bang, kita iya. jadiin buat bertujuh. Itu narik narik kasurnya dari kamarnya si Irfan, Aldo. Itu kita tarik kasurnya, kita gelar di bawah, kita tidur di situ semua tuh. Terus yang Karena kenapa bang? cukup nggak tuh? Cukup. Dulu sampai 7 ber-8 malahan paling maksimal ya. Cukup ya kita empat-empatin aja. Ya udah selama itu kita karena lockdown kan satpam di KLG juga boleh keluar tapi tetap ada jam-jamnya sama harus dipantau gitu Ah, kan. Keluar itu buat beli bahan-bahan makanan, oh bahan-bahan mentah. jadi kalian masak, ada kompor berarti nggak? Ada kompor. Betul tuh. Semoga orang UTM nggak Alhamdulillah. nonton. Itu awal-awal doang kok bang. Awal-awal seperti itu. Ngambil ya kita masak sendiri. Itu Ya enak sampai sih. sampai Lebaran. Itu enggak itu kita tuh masak tuh 2 minggu kalau nggak salah 2 minggu 3 minggu itu masak sendiri. Nah terus akhirnya lama kelamaan akhirnya makanan yang udah mulai masuk tuh kita kita ambil free food banyak kayak apalagi kan udah mau menjelang Ramadan tuh pas itu ya apa namanya buka puasa ambil free food terus malam juga kadang tuh ada dikasih cemilan kadang-kadang sama sekalian buat itu sahur itu kita ngambil malam-malam tengah malam gitu Di jadi kita ngambil buat sahur itu tengah malam bang ngambilnya jadi di mana? nanti kita ngambilnya di KLG bagian bawah jadi ada Oh yang dekat office station itu. gitu. Oh emang ada tempat Ya makan. betul betul. Nah itu kita ambil malam-malam paginya biar kita angetin Dikata begitulah. dikata-katakan gitu biar panas. Betul. Ini makanan nih, bangsat lah bangsat. Panas tuh Makan panas. aja lah ya. Yang penting makan gitu gitu. Iyalah kondisi begitu. Terus baru bisa pulang setelah Lebaran berarti ya? Betah lu. Tapi syukurnya tuh bang kan awal tuh lockdownnya bener-bener itu ya tutup semua tuh bener-bener tutup kan Itu kan akhirnya apa? Sebelum Lebaran kan udah mulai peralihan ah, kan? betul betul jadi mendekati akhir-akhir Ramadan atau agak pertengahan gitu itu udah mulai dilonggarin jadi pemerintah Malaysia karena case-nya udah cukup berhenti dan angka kesembuhan di atas 60%. Akhirnya pemerintah oke nggak apa-apa yang memang sekiranya butuh kerja atau gimana yang perlu kerja face to face itu dibolehkan
Jadi akhirnya kita juga kebantu gitu, kita boleh keluar. Kafe buka tapi Tapi ya tetap harus take datang. away. Tolonglah bang, istilah kita takjil kita nggak itu aja. Kadang sedih gitu. Ditelepon orang tua kan, bukanya apa kak? Ini Tenang, seadanya. masih hidup kok. Nggak usah khawatir. Ya lucunya itu aja sih, benar. Iya. Jadi udah nyobain ya. Terus lebaran gimana? Lebaran Lebaran, kalian kamar doang? lebaran kita bangun, mandi, sholat id di kamar. Itu nggak salah. Kagak ada lagi bang. Bingung masalahnya gimana ya. Eh sholat pengen sholat id bareng, tapi semua tutup bang, bener-bener tutup, pada tutup. Tapi terus pengen ngide kan, pengen mau ngeliat itu ada orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah, sama Iya. orang-orang Afrika gitu. Afrika, pada sholat barengan di bawah, tapi dempet-dempet, gue ngeri kan kita. Iya. Ya udah, akhirnya kita tetap sholat id di kamar. Ya niatnya sholat id lah. Niatnya Semoga ya. diterima niatnya. Mudah-mudahan. Di atas lah itu. Nah, lucunya lagi pas Idul Fitri kita itu mau nyari apa namanya? Apa sih? Yang santan-santan itu apa? Ketupat. Iya. Mau nyari ketupat kita di resto-resto yang masuk orang Indo. Muter-muter sampai ujung. Ada itu kali bang sampai nyaris ke Paradigm. Kagak ada yang buka. Satupun tempat makan satupun gak ada yang buka. Akhirnya nemu dapet, itu pun tempat makan yang dekat-dekat KLG juga, yang jual orang India, buka dia. Ya akhirnya Idul Fitri kita ya makan nasi goreng. Makan roti cane. Nasinya kan gini nih, ujung-ujungnya bener. Aduh, kacau. Nasib. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih, kalaupun tahun depan dapat kesempatan lagi lebaran di Malaysia, cobain Pan. Jalan-jalan, deketin dosen dong. Bisa main ke Betul, rumah betul. dosen. Cara sih kalau budaya di sana, kalau mereka lebaran itu, kacau Pan. Dari pagi sampai malam, nggak selesai-selesai kamu. Apalagi yang orang-orang gede ya, orang-orang punya pengaruh besar, itu rumahnya, waduh, makanannya enak-enak. Emang sampai datang sana, makan. Ngobrol kita nggak habis-habis sama mereka. Coba udah Nah, enak, seneng sama mereka. semoga ya tahun depan udah lumayan stabil lah, walaupun kita jadi lebaran di sana kan vibes-nya lebih Lebih enak gitu. enak, mudah-mudahan. Terus gimana? Lo nggak kangen rugby, Pan? Gimana ya rugby ya? Gue tuh ceritanya gue aktif tim rugby itu semester awal tuh, semester 1. Itu gue latihan mulu tuh, seminggu pasti ada lah. Setiap seminggu tuh pasti ada. Hampir kadang rutin tiap hari. Ya sampai itu kaki bonyok-bonyok, Bengkak-bengkak. bengkak-bengkak gitu. Tapi kadang lucu aja sih, kayak cerita aja sendiri karena kebetulan ya gue sebenarnya Tunggu. Lu bisa gabung rugby kenapa? karena gue penasaran awalnya. Oh, lu penasaran. Pengen aja gitu, gue suka kayak karena kan basis gue kan olahraga gue kan bela diri, karena kebetulan di sana pas gue apply ke UTM ada nggak gitu, kalau emang mau aktif buat kompetisi juga gue oke jabanin. Tapi katanya nggak ada, gue juga nggak dikontak-kontak sampai sekarang, dan gue cek ke bagian hall buat sportnya itu emang katanya tuh lagi direnov bang, jadi beberapa sport itu lagi nggak aktif gitu pas itu. Ya udah akhirnya gue join rugby, ketemu coachnya, ngobrol-ngobrol,
ya udah tak apa kau ikut aja gitu katanya, latihan aja nggak apa-apa. Dan itu gue satu-satunya undergraduate dari Indonesia, jadi sisanya tuh orang-orang Malaysia semua Malaysia kan. semua. Kan kalau di sana rugby cukup terkenal, Pan. Beda. Kalau di sini kan rugby ya gitu-gitu aja, maksudnya. Malah jarang-jarang ada klub yang mau main. Betul itu. Tapi Kalau kebetulan gue ketemu itu bang, orang Indonesia postgraduate. Dia asalnya dari Palembang. Gue lupa nama bang siapa gitu. Ngobrol aja pakai bahasa Indonesia dia bisa. Tapi emang karena kayaknya tuh dia udah lama. lama di sini, jadi logat Malaysianya juga udah lumayan kental. Begitu latihan 1 semester. Awalnya pengen ujian-ujian kan ya, akhirnya gue pengen ujian-ujian semester awal tuh kan gue akhirnya nurunin lain intensitas latihan. Ya kadang 2 minggu sekali, ya kadang dicariin sama coachnya kenapa nggak latihan lagi. Karena kebetulan coach gue itu megang itu bang, makmal laboratorium di fakultas gua. Jadi kadang kalau gua lewat kemarin kagak latihan ditanyain, kenapa tak latihan, esok jumpa di Padang gitu katanya. Ya gimana ya, karena mau ujian aja gue alasannya. Ada aja gitu, kadang ketemu dia lagi ngoprek-ngoprek apa, panel surya, kadang ketemu papasan, ditegur ya mulu gue. Itu sampai akhirnya gue semester 2 awal-awal ya gue karena pengen nge-push akademik juga kan, sama gue pengen lumayan aktif juga di organisasi, jadi ya gue tinggalin dulu gitu rugby-nya. Ya nggak apa-apa. Ntar balik lagi kalau udah agak santai. Ya insya Allah itu. Gue Lumayan. nggak tahu dah itu. Apa masih pada inget gue apa kagak? Kalau gue Pan ikut rugby itu gara-gara sebelah kamar gue, di sebelah kamar gue itu ya isinya itu kapten rugby. Oh iya. Jadi gara-gara badan gue gede juga kan, ikut kemana bang? Pakai semua pakaian olahraga, lengkap katanya. Udah dong gue nurut kan, secara kan orang senior di asrama. Ikut ternyata main rugby itu. Gue patuh aja lagi. Main apa nih bang? Ikut Jan. Betul. 2 minggu latihan, ya ada sebulanan latihan, terus ada kompetisi antar asrama kan, ikut, ya lumayan juga, bonyok. Kalau gue kebetulan nggak sampai ikut kompetisi itu bang, karena semester 1 awal-awal belum ada kompetisi dan mereka tuh timnya tuh pengen disiapin buat lomba di NTU, NUS. Jadi gue tuh latihan bareng anak-anak atlet semua. Oh iyalah. Gila. Kalau mereka kalau udah aktif di kampus, jenjang mereka ke pusat enak, beda sama di sini kan. Betul. Di sini the power of orang dalam kan baru bisa masuk. Bener. Kalau di sana mah nampak bibit oke dari kampus, mereka bakal dijagain, bakal di-push sampai ke pusat. Aduh. Iya. Terus nggak coba nyari-nyari komunitas rugby di Jakarta apa? Gue tuh sebenarnya ada kenalan, tapi gue dulu ya rekan karate gue, tapi senior ya, dia lebih tua dari gue, cewek. Katanya dia sempat pernah dikirim sampai kompetisi di India. Udah ngewakili nasional. Emang di cabur karate gue dia juga atlet. Cewek loh. Terus dia ikut yang rugby wanita gitu. Makanya dulu sempat pas gue aktif yang di karate buat latihan atlet segala macem, dia absen lama tuh 1-2 bulan. Karena dia berangkat ke India. Main rugby? Buat wakilin Indonesia, katanya sih gitu. Asik tuh. Main lagi lah. Iya. Biar Dan dulu lah. Enaknya itu kan kita bebas, Pan. Maksudnya
mau mukul silahkan. Betul. Bukannya ada beberapa situasi yang menyebabkan kita boleh mukul, maksudnya nggak bebas mukul juga. Terus kalau emosi sama orang ya kejar aja, tabrak aja. Nah itu dia tuh, badan gua kan gimana ya, tinggi ya, tapi kan nggak tebel-tebel banget. Di sana anak-anaknya udah tinggi, lebih tinggi dari gua malahan. Gua 180, mereka ada yang lebih. Bah, gue bilang larinya kenceng-kenceng walaupun badannya gede kan. Otot lagi semuanya. Udah otot semua itu. Gue yang bonyok, gue kena tackle sama yang paling gede di kampus gue, Pan. Gue lari, dia datang dari samping dong, sama-sama ngebut itu lari. Terus anak-anak asrama gue pada ketawa. Bangsat, orang celaka, dia malah ketawa. Ya itu sih, serunya emang di situ sih Bang, bener. Iya kan? Iya. Ntar deh, kita buat tim rugby Indonesia loh. Main lucu-lucuan aja. Terus ini udah fix ya balik ke Malaysia ya? Insya Allah tanggal 16 Oktober kalau semua oke, cabut kita balik. Kasih bocoran dong, apa nih yang akan terjadi sama mahasiswa baru? Secara kan katanya lo juga ngurus itu. Jadi kalau buat mahasiswa baru yang khususnya yang UTM ya di kampus gua, yaitu pertama visa kalian kan emang tertahan di angka 32% ya Bang, kalau nggak salah. Iya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas mahasiswa baru dulu. Ya Allah, kasihan gue bilang. Gitu. Jadi mau nggak mau emang perkuliahan mahasiswa baru yang ini tuh online, dan kami juga dari selaku teman-teman angkatan yang di atas kalian yang dari Indonesia awalnya udah pengen bikin acara buat nyambut kalian di kampus secara offline ya. Namun akhirnya karena pandemi, mau nggak mau kita juga nolongnya dari PPI, bakal nolong secara prosedur itu bakal semuanya full online, dan acara-acara kita penyambutan mahasiswa baru kita itu juga diadain online gitu. Ya emang susah sih, nggak bakal bisa dipaksain buat harus offline atau gimana, karena kan yang beradaptasi kan itu harus kita sendiri, mau nggak mau. Kondisi apapun kita harus beradaptasi, putar balik otak gimana caranya biar teman-teman dari angkatan 2020 ini tetap menerima wejangan dari kakak-kakak yang di atasnya itu sama gitu, walaupun caranya tuh online gitu. Insya Allah bakal seru lah, kita udah siapin kok Asal semuanya. Jangan kayak kasus yang di Indonesia ya. Nah itu benar, kita juga nggak setuju kayak gitu. Ikat pinggangnya mana? Itu parah sih Bang, bener. Kalau gue jadi juniornya tuh gue rese tuh. Ya nggak ada Kak, mau diapain lagi? Iya makanya, aduh, mana banyak gitu kan, bukan yang ikat pinggang doang, ada yang disuruh coret-coret muka. Iya, buat apa juga? Itu nggak, kita di sini semuanya kalau yang dari Persatuan Pelajar Indonesia nggak bakal kayak ada senioritas, nggak ada itu. Semuanya itu sama di kita. Itu yang penting. Benar. Penting itu. Pendidikan organisasi itu nggak bentak-bentak. Jadi kalau konsepnya itu jangan buat orang takut sama kita lah, buat orang segan sama kita. Nah, orang bisa segan sama kita tuh gara-gara kita ramah, kita baik, kita ringan. Betul. Kita cepat tangan untuk nolong mereka, jadi mereka juga lebih enak kan. Betul itu. Jadi Pan, masalah 30% gimana Pan? Jadi apa? Nah ini kan lu udah ngerasain ya, bukan ngerasain nih, udah ngadepin ya. Apa beda teman-teman yang ngurus sendiri sama yang pakai agent? Apa kalau menurut lo apa sih kelebihan dari teman-teman yang pakai agent? Gini ya, kalau kelebihan teman-teman yang pakai agent itu banyak banget, terutama kan dari Easy ya.
dia tuh ngurusin dari awal kita sebelum daftar kita konsultasi sampai dilayanin tuh dulu sama Bang Sigit ke Jakarta, dibela-belain ketemu. Oh Padahal gue enggak, tuh itu gue lagi ngurus visa, jadi iya emang lagi iya ada waktu kebetulan aja. lagi ngurus visa. Akhirnya ketemu itu padahal masih kelas 11 tuh kan, belum kelas 12. Kita tanya apapun, kejelasan tentang unit segala macam itu dilayanin. Terus mulai dari pendaftarannya itu mudah, kita cuman email ke emailnya Easy aja, terus kita isi berkas-berkas apapun yang kita perluin. Mereka urus, mereka cek persyaratannya apakah oke apa belum, terutama buat nilai itu dicek semua. Kalau emang udah oke di go, kita tinggal tunduk manis, udah dari Easy Berangkat, semua di tinggal nunggu berangkat. nggak pakai stres di 32 ya. Nggak pakai stres 32 ya. Betul. Ya itu dari mulai visa segala macam itu semua diurus. Tapi kan memang kalau yang sekarang kan rada berbeda aja gitu. Sabar Itu kan aja. karena juga pihak otoritas sana kan, bukan dari kita juga kan. Iya. Pokoknya nanti teman-teman dapat pelayanan yang sama lah kayak teman-teman yang udah berangkat. Betul itu betul. Santai aja. Jadi kan Tovan pun ngerasain kan ternyata banyak teman-teman yang ngurus sendiri pada kebingungan. Ini Nah gimana, itu ini gimana, ini gimana. betul betul. Jadi jangan bilang, terkadang banyak yang bilang, wah agent mah cuma nyari duit aja. Wah, dia nggak tahu easy sih. Lo nggak kenal Justru easy. mungkin yang ngomong itu tuh kayak agent-agent biasa-biasa aja gitu. Justru salut tuh bang yang satu sama Easy. Yang beda dengan agent yang lain itu tuh ikatan kekeluargaan dari setelahnya itu benar-benar ada. Jadi kita bantu apapun yang bantu, kita mau meet up atau gimana meet up, cerita apa-apa tuh cerita. Jadi walaupun Apa aja ya? misalkan apa aja udahlah komplit gitu masalahnya beda gitu. Gitu. Minta Pokoknya temenin. jangan ragu lah buat milih Easy. Iya. Soalnya, jadi kemarin itu sempat ada kasus gini loh, Pan. Jadi dia kena reject sama pihak QTM karena nilainya nggak sampai, terus ngadu dong sama Easy kan. Waduh Pak, tolonglah Pak, anak saya untuk masuk QTM. Terus kita suruh kan ikutin alur pendaftaran, lihat dong nilainya, wah nilainya nggak sampai. Terus kita bilang kan, maaf Bu, nih otomatis ditolak sama QTM. Aduh Mas, tolong Mas, kan Mas bisa, Mas agent ini itu, ada jalan belakang. Bu, beda negara Bu. Ada aturan Bu, jadi nggak bisa main-main gitu-gitu aja. Selagi kan kalau teman-teman biar pasti nih, biar nggak banyak keluar uang untuk pendaftaran atau untuk ngecek sana sini, jalan sana sini, ya pakai agent aja, khususnya kita ya. Ngapain promo yang lain? Masa promo yang lain kita bang? Enggak lah, kita promosi kita. Kira kita mah udah apa ya? Ya paket komplit lah ya Pan. Pakai telur, pakai keju, pakai semuanya. Semuanya ekstra-ekstranya udah include dah semuanya. Jadi kalau orang pikir, wah banyak tuh uangnya biar pengurusan. Wah lo nggak tahu yang dikasih Easy apa sih. Beda-beda, itu benar-benar gak bisa dideskripsikan dengan kata. Lo harus ngerasain gitu. Lo harus ngerasain dan lo bener tahu apa bedanya. Iya. Jadi nggak cuma sekedar ngomong-ngomong gitu dong ya Pan. Itu salah itu. Belum kenal aja dia. Soalnya kenapa kita bahas ini? Soalnya Tovan kan kemarin sempat nanya, Bang ini gimana nih Bang? Sekarang kan banyak teman-teman Indonesia yang nanya nih apa? Ini gimana nih Bang? Ya udah aman, udah nggak masalah. Kita sih ngasih tahu infonya. Soalnya kan kalau agent lebih enak gitu punya hubungan langsung sama kampus, jadi ada masalah ini itu kampus info semua lengkap. Jadi ya lebih tenang lah daripada teman-teman ngurus sendiri nanti salah langkah, apalagi masalah visa. Salah aja dikit reject, mau ngapain? Bahaya itu. Kalau udah reject visa mah
masalah, emang benar-benar susah. Malah sekarang itu di grup agent ada loh mahasiswa dari negara mana gitu, visanya di reject gara-gara salah masukin jurusan sama salah masukin kampus, di Waduh, reject, duitnya hilang. Keren nggak tuh? Ngurus visa nggak murah loh. iya ya, bisa gitu bang. Iya, karena nggak tahu caranya, maksudnya cuma sembarang klik itu doang, makanya salah. Jadi kalau untuk visa kita nggak bisa main-main. Lagi kalau cuma untuk foto loh, ini kita pernah ngalamin di reject foto sampai 4 kali, Hmm. cuma gara-gara Foto foto. yang pas latar putih itu. Yang latar putih itu, padahal kita udah ngasih bener-bener loh, maksudnya nggak ada apakah kita lagi apes atau gimana, itu emang bener-bener ya udahlah kita ikutin aja, emang bener-bener nggak bisa kita maksa dengan kita kirim foto yang sama. Kalau kita kirim foto yang sama bisa di reject kita, jadi nggak bisa main-main, emang bener-bener Malaysia mah peraturan A A B B, nggak bisa macem-macem. Ketat itu benar, nggak bisa dibantah, emang harus ngikutin. Apalagi masalah belajar ya Pan. Wah, betul sekali. Di UTM kalau ketahuan nyontek DO nggak? Gue emang gue pernah ngalamin sendiri, ngelihat pakai mata kepala gue sendiri ya. Sem 2 ini kebetulan sebelum lockdown. Gue kemarin ujian differential equation itu tentang matematika. Itu gue kan salah satu yang keluar paling akhir. Gue ngerjain dulu lah, dinikmatin. Nah itu dilihat kayak tiba-tiba kok dosennya mulai geraknya mulai aneh gitu. Tahu-taunya ada beberapa anak yang kan itu kan semua kertas kan kelihatan gitu ya di mejanya. Itu tiba-tiba ada yang diambil kertasnya sama dosennya. Banyak gitu, dan itu nggak satu dua tiga doang. Itu banyak. Terus Dan nama-namanya itu diambil, mereka dimintain metric card-nya, udah nggak bisa berlanjut ujian lagi, mereka disuruh keluar. Setelahnya ya gue nggak pernah ngeliat mereka lagi gitu loh. nggak Nggak tahu pernah. ya, mungkin karena kena suspend atau gimana, itu nggak tahu. Tapi emang yang jelas udah diwanti-wanti dari awal sama UTM, kalau misalkan emang yang ketahuan nyontek itu pasti emang bakal langsung di DO katanya. Waduh. Itu berat banget, mau baik dari yang urusan nyontek, terus urusan nilai. Nah itu kalau beberapa ujian yang diawasin sama dosen sendiri itu masih itu sih, kalau dosennya emang masih rasa itu, dia paling paling ringannya ya untuk hukumannya itu langsung di nolin, langsung di E-in nilai subjek itu. Langsung dibar Jadi ya. harus langsung dia mau ulangan lagi gitu ya bodo amat, tapi yang penting nilai akhirnya tetap E gitu, tetap di bawah D min, di bawah D plus, seketat itu. Jangan coba-coba Pan. Wah lu berarti tipe anak yang ngajarin ujian udahlah santai-santai wae, berapa waktunya nikmatin aja. Iya bener, karena kan kita kan ujian full esai, harus dilihat dulu, nggak asal pilihan ganda itu gitu, enggak, Lu semua ya lu dikerjain. lu sekali-sekali harus nyobain sewar lo Pan. Apa tuh bang? Sewar, jadi lu ujian paling cepat Ah, selesai, buat euforia luar biasa waktu lu udah selesai siapin ujian, terus hmm. lu maju ke depan, kasih sama dosen, lu keluar satu kelas stres Pan. Itu seru Pan, itu seru, seriusan. Lu harus coba sekali-sekali Pan. Gue sih waktu itu sempat nyoba, keren loh, teman-teman pada panik loh. Ya itu, tapi gagal anjir. Pelan-pelan aja dah, ngeri gue udah. yang paling Jangan. yang paling pintar sampai keringetan.
Nah itu dia. Wah, gini doang. Kan udah siap nih kan? Hah, gini doang. Gua diri dong saat ngasih dosen. Dari Pak, gua keluar dong. Ngintip ke dalam teman-teman. Itu lucu. Lucu kan, seru. Lu coba deh sekali-sekali. Tapi kalau yang benar-benar bisa ya. Harus syaratnya lu harus bisa. Harus bisa, Harus jangan bisa. sampai enggak. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Ya setidaknya lu siap ujian nilai lu B lah, nggak usah muluk-muluk A dulu, sudah B dah. Itu yang bisa dapat nilai A turun tuh ngikutin nilai lu jadi B. Gara-gara stres. Ya itulah. Coba pan. Aduh. Apalagi apa? Udah banyak nih. Ntar deh kita bahas soal itu, soal ntar. Kayaknya udah sampai sini dulu aja. Kita off the record. kita selesaiin dulu. Ntar kita baru bahas. Oke teman-teman semuanya, makasih udah nonton video kita. Makasih waktunya Topan. Thank you Bang. Thank you semua. Kita buat video rame-rame bareng yang lain. Bahas yang seru-seru juga. Oke Pan. Thank you ya. Assalamualaikum. Thank you banget. Yo, waalaikumsalam.